Al-Baqarah ayat 66. Dan ayat ini tentu ada korelasinya atau munasabahnya dengan ayat-ayat sebelumnya, karena saling kait mengait. Dan ini tentu masih berbicara tentang kisah sejarah, di mana ini selalu bersambung dalam pembahasannya. Dan cerita kisah Bani Israil ini termasuk kisah yang paling panjang dalam Al-Quran. Panjangnya karena banyak luka-likunya. Bagaimana keberadaan Bani Israil dan Yahudi. Dari sejarah yang telah berlalu, maka Al-Quran menjelaskan kepada kita agar kita harus mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Kalau kamu mendapati ayat-ayat semacam khobariyah, ayat itu berupa berita tetapi maknanya itu insaiyah. Maknanya bisa berarti perintah, maknanya bisa berarti larangan untuk kita semua. Kalau kisah-kisah para nabi, maka pelajaran untuk kita, ikutilah apa yang telah dijalankan oleh para nabi. Kalau kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah musuh-musuh Allah, lawan-lawan Allah, manusia-manusia yang inkar kepada Allah dan para nabinya, maka maknanya adalah larangan agar tak boleh mengikuti perjalanan mereka, karena sama berujung. Mereka berujungnya adalah ke neraka, sedangkan orang beriman berujung kepada sorga. Maka firman Allah, faja'alnaha, maka kami menjadikannya, yaitu tilkal uqubata, akan akibat-akibat itu. Bagaimana akibat orang-orang yang mengingkari Allah. Bagaimana orang-orang yang mengingkari janji-janjinya. Itu ada akibat semuanya. Nakalan di sini adalah kisah-kisah yang telah terjadi yang Allah terangkan sebelumnya tentang Bani Israil, dan juga di situ ada nabinya, Nabi Muhammad, Nabi Musa salah satunya. Itu harus jadi ibratan. Kalau itu kisahnya kisah Bani Israil yang banyak menentang, yang banyak inkar, yang banyak melanggar, tak mentaati aturan, itu di situ ada ibrotan maniatan, ada pelajaran yang maniah. Maniah itu pelajaran yang bentuknya pencegahan. Pencegahan min irtikabi mislima amilu, dari mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan. Berarti di situ ada ibroh mani'ah, di mana ada satu pelajaran ini harus benar-benar mani'ah, menjadi pencegahan untuk tidak terjatuh seperti apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Yahudi, juga tentu Bani Israil. Salah satu contohnya saja ketika Allah melarang mereka untuk tidak
berburu ikan di waktu atau di hari Sabtu, itu di hari Sabtu tidak boleh, karena itu hari Sabtu adalah hari ibadah mereka, lalu mereka langgar dan tetap mereka berburu, yang akhirnya Allah jadikan mereka itu kera. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian itu adalah kera yang sangat hina. Ini ada dua, satu ada kera hakiki, bisa jadi setelah 3 hari katanya mereka jadi kera. Allah Maha Kuasa segalanya. Ataupun dalam arti majazi, perbuatan mereka bagaikan kera yang hina. Karena biasanya kera itu bukan makhluk yang dianggap baik ya, tapi kera itu makhluk yang dianggap jijik. Biasanya mentamsilkan, memisilkan, mencontohkan orang buruk kepada kera. Kamu bagaikan kera. Itu digambarkan jijiknya, digambarkan jeleknya. Nah, jadi ada dua mananya. Apakah mereka jadi kera asli? Silahkan, Allah yang Maha tahu segalanya. Atau perbuatan mereka benar-benar seperti kera. Betapa hina, betapa jijik. Nah itu isi ayat itu. Jadi pelajaran untuk kita semua. Aib rotan maniatan min irtikabi mislima amilu. Itu isinya itu. Tentu pelajaran ini lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Apakah apa yang ada di belakangnya atau juga apa yang ada di hadapannya atau apa yang ada di belakangnya. Semuanya jadi pelajaran. Sejarah-sejarah apa yang terjadi pada masa lalu itu pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Pelajaran di situ bukan berarti hanya tahu, oh begitu, bukan. Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan, nasib kita akan sama seperti apa yang mereka rasakan. Dari sebuah akibat yang mereka lakukan. Itu. Nah di sini tafsirnya ae lil umamil lati pijamaniha wa ba'diha. Pelajaran untuk umat-umat, untuk manusia-manusia yang ada pada zamannya dan setelahnya. Yang ada pada zamannya dan setelahnya itu pelajaran. Selalu jadi pelajaran. Kita pun sama punya sejarah. Bagaimana tentang kemerdekaan Indonesia kan gitu. Ada sejarahnya kan. Lalu kita memutar film kemerdekaan. Adakah pelajaran di situ? Ada. Ada. Itu sebabnya sebuah khobar yang telah lalu itu di situ ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil pelajaran itu. Bila positif, mari kita lakukan pelajaran itu. Bila negatif, mari kita jauhi dan mari kita tinggalkan. Selain pelajaran dalam kisah itu juga wa mau'idatan lil muttaqin, sekaligus nasihat bagi orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu benar-benar akan selalu mengambil manfaat, mengambil nasihat dari sebuah kejadian itu. Apa nasihat dalam ayat tadi? Nasihatnya adalah kamu tidak boleh mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan kamu harus mengikuti apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Kalau itu Nabi Musa. Kalau tentu sejarah Nabi Muhammad, jangan kamu ikuti orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Begitu juga Yahudi dan Nasrani. Tapi kami ikuti bagaimana Nabi Muhammad sebagai Nabi yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita semua. Itu ada ibrah semuanya.
Itu mau'idhah. Itu ada mau'idhah di situ. Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Ini di situ ada mau'idhah. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Kalimatnya wa mau'idatan lil muttaqin, bukan wa mau'idatan lahum. Tidak menggunakan dhamir. Wa khussu bidzikri, dan mereka dikhususkan dengan disebutnya mereka dengan kata al-muttaqin, tidak menggunakan dhamir, karena biasanya kalau setelah isim dhohir selalu diakhiri dengan dhamir. Jadi kalimatnya tidak begini. Faja'alnaha naqalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lahum. Tetapi disebut dengan isim dhohir lil muttaqin. Mereka dikhususkan dengan disebut al muttaqin dengan kalimat dhohir, tidak menggunakan kalimat dhamir. Alasannya li annahum al muntafi'una biha, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bertakwa tadi, yang dapat mengambil manfaat dari kisah-kisah di atas tadi. Hanya orang-orang bertakwa yang bisa mengambil manfaat ya dari kisah di atas, baik ibrohnya ataupun mau'idhahnya. Hanya orang yang bertakwa yang benar-benar bisa mengambil manfaat. Sehingga di sini disebut dengan kata al-muttaqin, karena dengan kata lahum masih mengkaburkan siapa lahum itu. Harus dicari lagi lahum kemana domirnya. Tapi dengan disebut kata muttaqin langsung ada di benak kita, hanya orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dari segala apa yang telah terjadi sebagai ibrah dan mau'idhah. Nah di sini harus kita pelajari. Dengan menyebut langsung sekaligus di benak, ya terbayang inilah orangnya. Tapi kalau menggunakan kata lahum, dicari dulu siapa lahum ini. Panjang kalau dengan isim dhamir, panjang dhamir itu panjang. Siapa lahum, dicari dulu. Walaupun akhirnya lahum kepada muttaqin begitu, tapi panjang. Tapi dengan kata muttaqin langsung, tidak lahum, itu menunjukkan bahwa hal itu sangat mudah untuk langsung dipahami. Ya. Jadi itulah bihilapi ghairihim, berbeda. Nah, bihilapi ghairihim berbeda dengan mereka. Berbeda dengan menggunakan domir, yang domir ini adalah kata hum untuk mereka, yang tentu agak rada jauh untuk dipahaminya. Itu sebabnya banyak dalam Al-Quran menggunakan kata-kata dohir, tujuannya agar orang langsung memahami kandungan apa yang ada di dalamnya. Nah oleh karena itu nanti kita akan juga menjelaskan, atau kita akan sama-sama membaca kembali tentang sejarah bagaimana luka-liku perjalanan Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa menghadapinya dengan begitu penuh kesabaran, ya. Dan ini ada menunjukkan bahwa memang dalam berjuang itu tidak boleh tergesa-gesa, memerlukan strategi, karena tak mudah untuk memahamkan orang itu, tidak mudah, karena orang yang dihadapi itu berbeda-beda ya dalam segala aspeknya itu. Jadi itulah Al-Baqarah 66 penjelasannya, dan nanti kita akan lanjutkan ke Al-Baqarah 67 secara detail, bagaimana tentang luka-liku apa yang terjadi pada Bani Israel atau dengan Nabi Musa ya, Nabi Musa dengan Bani Israel. Dan tentu penamaan Al-Baqarah ini pula diambil dari satu kisah
di mana nanti ada orang yang terbunuh dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Mereka datang kepada Nabi Musa ya agar berdoa kepada Allah agar ditunjuki siapa pembunuhnya nanti begitu. Tapi disinilah ada orang sudah dipermudah malah menyulitkan sendiri. Ini dengan bertele-tele itu bertele-tele dengan tujuan adalah mempermainkan itu termasuk sikap-sikap orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Awalnya perkara itu mudah karena mereka sendiri yang membelit atau yang terbelit-belit dalam keinginannya, maka akhirnya terjadi pula kesulitan pada mereka. Itulah sebabnya kita dapat mengambil berbagai pelajaran dalam kehidupan kita semua. Lamun jadi jelema tong sok ngehesekeun batur sebab engke batur bakal ngesekeun urang. Dengan mempersulit diri kita maka berarti kita akan sulit selamanya. Itu hati-hati itu karena banyak pelajaran. Kalau kita memudahkan akan mudah, kalau kita mempersulit akan sulit. Dan saya minta kepada semuanya untuk betul-betul belajar dengan baik dan benar. Karena tujuan kita di sini memang belajar. Itu yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini karena waktunya sangat singkat. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.